Perkenalkan, nama saya Reni Cahyani, saya dari kelas 02 SAKE 016. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh dari karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah ini berjudul dengan Analisis Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan pendapatan dan beban yang dilakukan oleh perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan PSAK 23. Objek dalam penelitian ini tentang pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah, diperoleh dari perusahaan dan juga dari buku-buku literatur. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah secara umum dapat dikatakan bahwa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Laba diperoleh dari perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan rugi. Kebijakan pendapatan dan beban dilakukan dengan mencatat dan mencantumkan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Bila pendapatan maupun beban yang diakui tidak sama dengan yang seharusnya, terlalu besar atau terlalu kecil, maka informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi menjadi tidak tepat. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia 2019, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar suatu berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Bab 3, metode penelitian. Objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dipilih, maka objek penelitiannya difokuskan pada pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, periode tahun 2013 sampai dengan 2014. Penelitian ini dilakukan di perusahaan daerah Rohul Jaya yang berada di Komplek Pasar Modern, tepatnya di Kampung Padang, Desa Rambah, Tengah Utara. Adapun objek penelitiannya adalah tentang pendapatan dan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Rokan Hulu tersebut. Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian dalam bentuk deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang telah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu. Waktu penelitian, dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian dimulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir, yaitu pelaporan hasil penelitian. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015. Batas penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengakui adanya batasan-batasan, maka batasan penelitian ini adalah subjek penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan saja, yaitu perusahaan daerah Rohul Jaya. Objek penelitian yaitu untuk analisisnya, yaitu hanya berfokus pada laporan laba rugi pada tahun 2015, khususnya pada pendapatan. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yaitu yang pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung. Bab 4 penutup, yaitu kesimpulannya sumber pendapatan diperoleh dari pendapatan jasa, dari pendapatan pasar modern berupa uang sewa pendapatan atau pedagang pada lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2 pasar modern,
pasir pengaraian. Kemudian perusahaan secara teoritis memahami tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK nomor 23. Kemudian saran yaitu perusahaan hendaklah hati-hati dalam menyajikan pendapatan di laporan laba rugi. Demikian pula dengan beban, semestinya beban tersebut disajikan terpisah antara biaya operasional dan biaya non-operasional. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lainnya, serta diharapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pelaporan akuntansi keuangan.